kira-kira perbandingan antara agama Hindu dengan agama Islam. Atas ilmu yang diperoleh sekian lama di Aceh, maka mereka yang sampai tadi yakin bahawa agama Islam kau lebih rancak daripada agama Hindu. Kalau begitu, lah saya pakai pulanglah seorang lu ke kampung lu buat sekali. Maka singkit cerita, pulanglah seorang untuk mensahadatkan orang lu buat sekapian pindah agama Hindu kepada agama Islam. Mensahadatkan orang bukan murah, merubah keyakinan itu sulit, bukan semurah membalikkan lapak tangan. Jadi pulanglah Nasrani itu, kemudian sepakat kepemimpinan pada itu, maka berjalanlah dari rumah ke rumah, dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, untuk menyampaikan dakwah risalah agama Islam. Untuk itu, sebagai tugas dari yang pulang dari Aceh tadi, untuk menyampaikan di ayat-ayat suci Al-Quran sebagai dalil, sebagai menguatkan agama Islam tadi. Tugas daripada sudah tadi yang dikuatkan oleh pemimpin pada waktu itu untuk memberikan pelajaran berdakwah kepada masyarakat pada itu, sama saja dengan Nabi Muhammad dakwah. Ada tantangan, ada halangan, apalagi kita sebagai manusia yang biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dakwah ke Taif, mendapat tantangan sehingga beliau dilempari dengan batu sampai luka kaki beliau. Beliau dalam perjalanan ke Mekah dari Taif berhenti di suatu tempat yang aman. Turun malaikat Jibril, "Hai Muhammad, apa yang engkau mau terhadap orang Taif?" Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, kata Jibril, "Apakah dihancurkan Taif itu?" Jangan, karena mereka belum tahu apa Islam ini. Begitulah kira-kira pada awalnya penyerahan agama Islam di Lubuk Sekaping juga begitu. Tetapi atas kesabaran, ketabahan orang yang diutus tadi, maka hasilnya seluruh masyarakat Pasaman telah meyakini kebenaran Islam. Maka diucapkanlah dua kalimat syahadat, membedakan antara agama Hindu dengan agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya naik saksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Inilah yang membatasi antara agama Hindu dengan agama Islam. Bapak-bapak, kaum ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, dalam kesempatan ini, maka setelah disusun bahasa sambilan, pertama yang pulang dulu yang mensyahadatkan orang Lubuk Sekaping, galanya bukan Raja Batik, galanya Palito Salih, Palito Lampu
saleh baik. BL lah yang menerangi masyarakat dua sekaping pada waktu itu. Setelah disusun pasal 9, itulah nan 3 di Aceh tadi. Setelah orang buat sekaping lah masuk Islam, maka pulang berdua dari Aceh, iaitu lah Santiang mengaji. Ini nama jaga. Siapa nama dua tu? Kari Ibrahim di Jambak, Kari Ibrahim di Tanjung Beringin. Itulah beliau nama jaga ngaji dari Alif Bata sampai menjadi Kari. Waratil Qur'ana tartila. Kalau masuk Al-Quran itu harus tartil, harus tahu tajwid. Jadi negara itu tahu tajwid. Ini untuk mengajar, mengaji anak kemakan di pada nenek mama. Kemudian tinggal surang, tambah ilmu. Alah ahli hukumnya. Itulah Fakih Majolelo di Durian Tinggi. Ikut ahli hukum. Kalau secara umumnya sama yang Pak Buati sarjana hukum. Kalau Fakih Majolelo sarjana hukum agama tu. Ya, hukum di Islam 5. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. 5. Jadi kalau menurut kumpul nama target, Fakih nama bunyi, itu adalah Fakih Majolelo Durian Tinggi. Untuk itu, Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, itulah sejarah nenek mama syarat di bahasa Sunda. Kalau bagaimana falsafah di Minangkabau, yaitu nenek mama sama-sama mengetahui adat wasandi syarat. Syarat wasandi kita pula. Syarat mengatau adat memakai. Kita kaji kini kau sandi. Adat wasandi syarat. Dan sandi ku apa? Tidak sama dengan pondasi ya. Kalau buat bangunan, pondasi dulu. Tapi nan sandi ku alun ado lain simin. Nak ada simin tentu nak ada tembok lah. Nak ada pada itu adalah batu. Dulu rumah dari kayu, lalu buat untuk membatukan, untuk meluruskan. Itulah agama datang. Jadi adatlah ado. Syarat lah sebagai sandi datang membatukan nindak batu. Nindak bana dibanakan. Perlu. Itulah tugas agama. Syarat mengatur adat memakai. Kalau syarat berarti dasarnya Al-Quran. Nak ada tawar-tawar. Nak boleh diaku. Apa yang kata syarat harus dilaksanakan. Itu yang katakan syarat mengatur adat memakai. Tak boleh buat tantangan adat yang kabau dengan syarat dah. Bapak-bapak, kaum ibu hadirin yang kami muliakan, itu sebagai orang Minang dan sama pula dengan apa yang diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW, itu ada kesamaan. Masalah yaitu akhlak. Kalau di agama Islam, akhlakul karimah. Kalau akhlak yang mulia menurut agama menghilangkan congkak,
menghilangkan rasa takabur, menghilangkan rasa sombong. Congkak, takabur, sombong itu sifat Tuhan, tak boleh kita pakai dah. Jadi kalau kita buat janji, jadi itu lawan. Jadi kalau kita buat janji, jawab insya Allah jika diizinkan Allah. Tentu lawannya sebaliknya daripada sifat congkak, takabur dan semua tadi, menumbuhkan rasa rendah hati, menumbuhkan rasa tanggung jawab, hasil segala macam sifat-sifat yang tidak baik disingkirkan dari pribadi muslim. Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke permukaan ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau pepatah di Minangkabau, nung kuriak kundi na merah sago, nang bayat kudi na indah basuh. Jadi itu cocok dengan agama Islam. Jadi adat Minangkabau yang rancak dipakai, tidak rancak tidak pakai. Itu nak katakan syarat mengatur adat memakai. Tidak boleh ada tantangan antara adat Minangkabau dengan syarat. Itu di adat Minangkabau ada empat macam adat. Adat dan sabana adat. Adat yang diadakan, adat istiadat dan adat teradat. Apa yang katakan adat dan sabana adat? Itulah yang syarat. Yang bersali kitabullah. Nak lakang di panah, nak lapuk di ucap. Begitu pula orang turun menyusun bahasa 9. Eko bersumpah hati. Eko yang katakan diadatkan. Nak lakang di panah, nak lapuk di hujan. Jadi adat nampak takut dibagi dua. Adat yang bawa mati, adat yang bawa sentap. Adat yang bawa mati, adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan. Itulah dibuat sekali yang bahasa 9. Nenek mama di lingkungan bahasa 9. Itulah bersumpah hati yang turu tidak bisa jungkai lagi. Itu menerima nolah ada. Apa tugas kita kini ke? Di dalam adat basuh usang-usang di Pawaru, lapuk-lapuk di Kajang. Itu. Jadi adat yang kita terima kau bukan kita dah membuat, kita menerima lah sudah. Nak boleh menambah, nak boleh dikurangi. Jadi siawaklah di bahasa 9 sampai ke lingkungan anaknya kemanakan. Sama batang kayu di tengah kota. Ada batang, ada dahan, ada rantian, ada pucuk, ada kurirnya. Jadi ikut dipergunakan kok dahan sampai bergantung, kok daun sampai berlindung, kok batang dan sampai bersandar, kok kurirnya sampai bersedok. Jadi dalam hal itu alam takambang jadi guru. Pimpinan menurut adat di Kecamatan Luwes Kaping, nenek mama anak semua kadang alam takambang jadi guru. Supo kayu diribau. Ada yang tinggi, ada yang ngadah. Ada yang ngadah, ada yang kecil. Untuk itu supaya kampung selamat, umpuk ditarik pakai bunyi. Tahu umpuk awak, tahu awak pakai awak. Yang pakai umpuk orang ditarik pakai orang bunyi kacau dah. Kalau awak rantiang, nak boleh kadang tidahan dah. Yang kadang sama kadang pun nak boleh. Kalau rantiang, rantiang tu ya rantiang, dahannya dia dahan, batang ya batang. Jadi kalau di bahasa 9, awak pucuk adat datuk basar di Jambah.
pucuk sarak raja kata. Iko nan katokan nan talupih terambah. Wasuwiah buat segasen balana buat wakil. Jauh dapat tujuan dapat kekuatan. Jadi pimpinan seluruh dari Bahasa Sembilan sampai Nenek Muhammad di lingkungan Bahasa Sembilan lado kedudukan masing-masing. Untuk itu sebagai Nenek Muhammad, mohon maaf hadirin yang kami muliakan. Itu kini tugas itu adalah untuk membaharui adat dipakai baru, baju dipakai besar. Ingat-ingat kita kini di Bahasa Sembilan tu di Lubuk Skapiang ada yun tak senang kepada Nenek Muhammad Bahasa Sembilan. Hati-hati kita masuk akan datang kerana sesuai dengan perkembangan alam kau akan maju. Ada ingin untuk merubah jalan dialih orang lalu, cuba dialih orang mengalih, adat dialih orang datang. Untuk itu tugas pada warisan Nenek Muhammad, baik mak adat ataupun sahat. Bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf kalau ada sebagai pribadi kami termasuk manusia lanjut usia, yaitu umur 70 anak. Jadi kalau ada kata-kata ambo tadi nak tak susun bak Syria, nak tak papakan, tak singgung nak kananya, tak diduh nak keturun, apa nama saya sakong, ambo minta maaf. Dan sesuai dengan petuan ambo pakan sakong, kau ada tang kisah undang tambah dia. Kalau hendak tapi menurut adat ada jalan keluarnya. Bapak Bupati yang kami hormati, barisan Nenek Muhammad Bahasa Sembilan dan lingkungan Bahasa Sembilan Kecamatan Muskaping, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.